Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Kurniati. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang makna demokrasi. Demokrasi adalah segala hal yang menjalankan wewenang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, demokrasi memiliki makna yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip negara. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kreten. Demos yang berarti rakyat dan kreten yang berarti pemerintahan, sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi adalah menjalankan kegiatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan berada di tangan rakyat. Aristoteles, seorang filosof dari Yunani, juga menjelaskan bahwa demokrasi ialah kebebasan setiap warga negara dalam berbagi kekuasaan. Contoh demokrasi dalam bermasyarakat adalah ketika dalam musyawarah, berarti masyarakat berhak ikut serta dan mengeluarkan pendapat. Perkenalkan, saya Wiwit Aulia Agustin. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Apa itu demokrasi? Sudah dijelaskan oleh pemateri pertama apa itu demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan. Hal tersebut dapat diartikan dan sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Adapun menurut Pak ahli, salah satunya ada Abraham Lincoln, merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, dengan serta-merta ia melakukan aktivitas dengan bebas, termasuk aktivitas politik, tanpa tekanan dari pihak manapun di Indonesia. Contohnya seperti kita menghargai pendapat orang lain atau memiliki kebebasan pendapat sendiri. Penerapan demokrasi berdasarkan khilaf, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia tetap menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, proses penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi yang dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat yang menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh terhadap keadaan politik yang terjadi. Contohnya, kita ikut pemilihan umum atau pemilihan presiden dan calon presiden. Demokrasi tak langsung, sedangkan demokrasi tak langsung, seluruh rakyat memilih mewakili melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Contohnya, penetapan dan penerapan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudi Hardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi sebagai sistem politik, demokrasi sebagai bentuk pemerintah, dan demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai bentuk pemerintah adalah yang dimana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan berpendapat, hak memilih, hak untuk dipilih, serta perlindungan hak asasi manusia. Contohnya seperti pemilihan umum, di mana di dalam pemilihan umum rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih siapa yang menjadi wakil mereka. Contohnya seperti pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah lainnya. Selanjutnya, demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik ialah di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi negara dan masyarakat diambil melalui mekanisme
mekanisme publik seperti pemilihan umum, debat, dan diskusi. Karena seperti partai politik yang dimana partai politik ini berperan sebagai mewakili berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partai politik juga berperan dalam mendorong diskusi publik, mempengaruhi kebijakan dan bersaing dalam pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Syarifatika, pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat dua tahap, yakni tahapan sebelum atau pra-kemerdekaan dan tahapan sesudah atau pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami ketidakstabilan dari masa kemerdekaan sampai saat sekarang ini. Ada 4 perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Pada masa ini digelar pemilu pertama pada tahun 1955. Beberapa hal yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritas kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilihan yang menguntungkan partainya. Kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintah. Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1999 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1999. Dalam sistem demokrasi pada fase ini, ciri menonjolnya adalah lebih banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik. Banyak penyelewangan terhadap praktik demokrasi, khususnya pada bidang eksekutif, seperti presiden diberi wewenang untuk terlibat di dalam bidang yudikatif, seperti pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Demokrasi ini berakhir dengan lahirnya G30 SPKI. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Sebab dalam demokrasi Pancasila melihat kedaulatan rakyat sebagai pokok dari demokrasi. Sebab warga negara atau rakyat memiliki hak yang sama guna mengarahkan dan menetapkan haknya sendiri, maunya seperti apa. Untuk itu, pemerintah seharusnya selalu memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam melaksanakan hak politik. Tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai hasil ekspresi dan ide, belum sampai pada tataran penerapan. Sebab dalam praktik pemerintahan, rezim inilah yang tidak menyediakan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Ya, demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi. Karakter yang menonjol dari era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Ciri demokrasi di era reformasi yaitu adanya pemilu yang lebih demokratis, terjadinya pergantian atau perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Erna Ningsih, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Sini saya ingin menjelaskan tentang demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, yaitu maksudnya didasari oleh keyakinan
kita sebagai manusia yang didasari oleh keyakinan kita sebagai manusia yang beragama, makhluk yang beragama. Terus di kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana kita selalu adil dan pasti manusia itu punya adab kan terhadap sesama manusia, terlebih lagi kepada orang yang lebih tua. Kemanusiaan yang adil dan beradab menyatukan Indonesia itu kayak lambang Bhinneka Tunggal Ika itu kan, lambang Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan dan tetap satu tujuan, dan tujuan kita itu adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti tujuan kita sebagai manusia itu sama, yaitu mendapatkan keadilan sosial, keadilan yang sesungguhnya dari pemerintah.